Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita masuk materi minggu ketiga tentang decision analysis. Di sini kita masih materi decision analysisnya masih yang single kriteria ya. Kita menguatkan dulu momen-momen apa kita harus mengambil keputusan. Jadi di sini masih contoh-contohnya masih single kriteria, bukan yang multi kriteria. Jadi di decision analysis itu di sini kita pakai single kriteria, masih satu kriteria aja. Di decision analysis sendiri juga dia ada yang sifatnya single stage atau multi stage decision making. Dimana kalau nanti multi stage decision making biasanya kita bisa pakai utility, nilai utility gitu. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak nanti ada di tengah-tengah contoh tentang kayak quiz super deal. Jadi misal stage pertama kita disuruh milih tirai. Terus tirai berapa? Kita pilih tirai dua lah. Terus nanti setelah kita pilih tirai dua, pembawa acaranya akan bilang, mau tirai dua atau mau box ini? Ya kita ditawarin baru box. Terus nanti kita udah milih tirai dua, kita tetap milih tirai dua gitu. Terus tawarin, mau tuker nggak sama uang cashnya? Itu contohnya itu multi stage decision making. Kalau single stage ya udah satu kali melakukan penawaran atau decision making terus udah gitu. A good decision is based on logic. Rational decision maker is needed. Jadi eh, keputusan yang baik itu ketika kita bisa berdasarkan logika dan data historis. Jangan sampai hanya berdasarkan insting ya, walaupun ya seperti yang sudah saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya, bahwa ketika kita melakukan decision making itu sebenarnya joinan ya, gabungan antara kualitatif maupun kuantitatif, gabungan antara objektif dan subjektif, di mana subjektifnya mungkin dalam bentuk insting, sedangkan objektifnya itu dalam bentuk pemodelan matematika, logik, dan lain sebagainya. Jadi ya nggak sebisa mungkin nggak full insting dan nggak full matematik. Takutnya kalau full matematik itu pemodelan akan semakin jauh dengan realita. Tetap kita harus butuh insting, tapi ya disesuaikan kadarnya. Tetap dalam batas yang logik dan rasional. Component decision analysis yang utama adalah alternatif. Yang kedua adalah state of nature. Alternatif itu apa? Ketika kita mau mengambil keputusan pasti ada alternatif-alternatif ya. Contohnya misal kita siang ini makan siang apa ya? Alternatifnya apa? Nolongso, nasi padang, SWK, soto, mie ayam, bakso, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali macam alternatif untuk makan siang hari ini. Itu adalah alternatif pilihannya. State of nature adalah kemungkinannya. Jadi, contohnya kita mau makan siang apa hari ini? Kemungkinan yang terjadi apa? Tokonya tutup, stoknya habis, sehingga kita tidak jadi makan, atau seperti apa tuh, banyak sekali. Atau ya kemungkinannya emang jadi makan sih. Jadi makan akan menjadi sebuah kemungkinan juga. Tidak memilih makan siang itu juga bagian dari alternatif loh. Alternatif atau tidak memilih sama sekali itu juga bagian dari alternatif. Lalu ada decision table atau payoff matrix itu adalah tabel yang menggabungkan antara alternatif-alternatif ada yang ada dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi jika kita memilih alternatif tersebut. Di mana kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu adalah namanya state of nature. Gitu. Ini adalah langkah-langkah dasar dalam melakukan decision analysis. Pertama, kita harus bisa mendefine dengan jelas masalahnya itu apa. Yang kedua, kita melis alternatif-alternatif yang ada dan memungkinkan. Emang ada alternatif yang nggak memungkinkan, Bu? Misal, kita mau makan siang, jam 1 ada kelas. Alternatif makan siang yang nggak memungkinkan adalah kita makan di Food Junction di Benowo. Aduh, bre, nggak nutut. Padahal jam 1 ada kelas. Jadi ya, alternatif yang mungkin ya apa ya, makan di sekitar Ketintang aja. SWK, nasi padang, soto, mie ayam, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi ya, di list aja yang possible. Yang nggak possible ya jangan dimasukkan. Pada akhirnya yang nggak possible nggak akan kita pilih. Ya pastinya kita masukkan yang pasti kita pilih. Lalu identifikasi possible state of nature-nya. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi apa aja itu di list, diidentifikasi. Misal tadi warungnya tutup, stoknya habis, kita tetap jadi makan.
atau antriannya panjang, dan lain sebagainya. Lalu kita list the payoff, profit atau cost-nya untuk pertemuan dari alternatif dan state of nature. Lalu kita memilih tools decision making apa yang akan kita gunakan atau pemodelan matematisnya. Lalu kita apply dan kita buat decision-nya. Keputusannya apa? Akhirnya jadi makan siang apa hari ini? Oke, ada 3 tipe decision making. Yang pertama, decision making under certainty. Yang kedua, decision making under uncertainty, dan decision making under risk. Under certainty ketika kita tahu data historisnya, kita sudah berpengalaman di situ, dan kita tahu ke depannya akan seperti apa, kita bisa forecast. Itu adalah decision making under certainty. Sedangkan decision making under uncertainty ketika kita tidak tahu sama sekali atau buta, kita tidak punya data historis, kita tidak bisa memprediksi ke depannya seperti apa, atau yang bisa kita bilang he know nothing, she knows nothing. Maka itu adalah uncertainty. Jadi contohnya kayak tadi ya, quiz super deal, itu uncertainty enggak? Uncertainty atau risk? Bisa jadi dia uncertainty, bisa jadi dia risk. Risk itu apa, Bu? Ketika kita punya data historis dari orang lain, dan kita tahu ke depannya seperti apa. Kira-kira dalam bentuk probabilitas dan dampak. Misalnya tadi quiz deal harus no deal, apa ya, quiz super deal. Misalnya kita pelajari dulu 30 hari ke belakang seperti apa nature-nya dan lain sebagainya. Maka itu bisa jadi nanti under risk karena kita bisa menghitung probabilitas dan dampaknya. Tapi ketika kita benar-benar buta, nggak pernah memprediksi, nggak pernah nonton sama sekali itu data, maka kita bisa bilang ya uncertainty. Nggak ada data historis juga. Ini ya. Decision making under certainty instead of states of nature, a true state is known to the decision maker. Jadi sebenarnya dia udah tahu pasti ke depannya seperti apa, sehingga pilihannya nggak perlu pakai model matematis, ya udah langsung tes. Dengan ketika uncertainty ada beberapa metode atau model matematis yang bisa digunakan. Max, maximin, criterion of realism, equilibrium, dan minimax. Oke, ini adalah bentuk dari decision table. Jadi ini adalah alternatif. Ini bisa nggak ya? Udah nggak bisa. Ini adalah alternatifnya ada 3. Contohnya kita mau bangun pabrik yang besar di area yang besar, bangun pabrik di area yang kecil, atau kita nggak bangun sama sekali. Sedangkan kemungkinan yang terjadi adalah kita dapat untung atau kita dapat rugi. Di sini rugi karena dia rugi, nilainya menjadi minus. Jadi kalau di Excel, di accounting atau currency kan ini artinya minus ya, atau kerugian. Metode pertama adalah maksimaksi, memilih alternatif dengan maksimum optimistic level. Jadi di tiap baris atau di tiap alternatif dicari nilai tertingginya, lalu dari nilai tertinggi kita ambil yang paling tinggi. Kalau maksimin, di tiap baris diambil nilai terendahnya, lalu kita ambil nilai maksimal di paling yang rendah. Maximum security level. Lalu ada kriteria of realism. Ini dikeluarkan oleh Horwich. Suggested to use the optimistic pessimistic index atau alpha, di mana alpha berjalan dari 0 sampai 1. Choose the alternative with the maximum weighted average of optimistic and security level. Ini rumusnya ya, memaksimumkan nilai alpha dikali ini nilai optimistik ditambah 1 min dikali security-nya, nilai yang unfavorable. Lalu di weight. Ini tadi di kelas sudah saya jelaskan cara perhitungannya. Lalu dibuat simulasi dari alfa 0 sampai alfa 1 sehingga bisa tergambar nanti seperti ini. Di sini bisa dibaca dari titik 0 sampai titik poin 1. Alternatif terbaik adalah do nothing yang warna merah. Dari titik poin 1 ke poin 2, alternatif terbaik adalah small plan.
bangun dengan pabrik yang kecil. Tapi dari alpha di titik poin 2 sampai tidak terhingga, kita ada di large plan. Jadi khusus yang kriterian realism ini, dia alternatifnya akan berganti-ganti tergantung berapa nilai alpha yang akan diambil. Sehingga bisa disimpulkan seperti ini. Berikutnya adalah likelihood. Jadi pakai rata-rata. Memilih alternatif dengan memaksimumkan rata-rata. Karena dianggap semua kemungkinan sama. Kemungkinan terjadi. Ini kenapa rata-ratanya 10.000? Berarti 200 kurangi 180 dibagi 2. Kalau ada 3 kemungkinan ya nanti dibagi 3. Dibagi 4. Ya rumus rata-rata pada umumnya. Lalu untuk metode uncertainty yang terakhir ada minimax, meminimumkan savage atau opportunity loss. Apa itu opportunity loss? Opportunity loss adalah biaya yang harus kita keluarkan secara tidak nyata karena kita memilih suatu pilihan dan menolak pilihan yang lain. Contohnya kita ada pilihan makan soto atau kita ada pilihan ditraktir Ani makan soto atau ditraktir Budi makan nasi padang. Di mana harga soto 15.000, harga nasi padang 30.000. Ketika kita memilih ditraktir Budi makan nasi padang, sebenarnya kita sedang mengeluarkan biaya 15.000 karena kita menolak makan soto. Tapi ketika kita memilih makan soto bersama Ani, kita sebenarnya sedang mengeluarkan biaya 30.000 karena kita menolak ditraktir Budi makan nasi padang seharga 30.000. Nah, minimax kita mengambil minimum dari savage. Jadi ya, tadi kalau kasus tadi ya kita lebih milih makan nasi padang sama Budi karena opportunity loss kecilnya adalah 15.000, yaitu menolak makan soto bersama Ani. Kurang lebih seperti ini. Loh Bu, ini kenapa dibalik Bu? Karena ini adalah aslinya. Ini kenapa dibalik? Karena ketika kita membuat large plan, sebenarnya kita lagi menolak dua pilihan yang lain. Kita membangun small plan, kita menolak dua pilihan yang lain, dan do nothing kita menolak dua pilihan yang lain. Jadi ya kayak diputar-putar aja. Nah, ini kesimpulannya. Kalau ditanya, mana metode terbaik? Saya nggak bisa jawab. Semua metode sama baiknya bisa digunakan semua, tergantung dasar teori apa yang kalian gunakan. Ini sama kayak, berapa jumlah sampel minimum yang dibutuhkan? Depends, it depends. Tergantung teori apa yang sedang kamu gunakan. Dan juga tergantung dengan personality dan filosofi dari decision maker-nya. Kayak, berapa alpha yang mau kamu pakai untuk uji hipotesis? Ya, balik ke masing-masing orang ya. Nggak ada yang bilang bahwa 0,05 adalah alpha terbaik. Nggak ada. Kalau kamu meyakini 99% datamu tepat, ya udah pakai aja alpha 0,01. Why not? Nah, yang terakhir ada decision making under risk. Ini kita akan menggunakan probability, baik objective probability maupun subjective probability. Di sini kita bisa pakai expected monetary value atau EMV, ada expected opportunity loss, dan ada utility theory. Nah, probability udah tahu ya, teorinya tentang probability udah dibahas satu semester sendiri di statistik 1. Intinya adalah probability itu adalah kemungkinan terjadinya suatu hal berjalan dari 0 sampai 1. Nggak ada probability negatif dan tidak ada probability lebih dari 1. Dan total dari probability masing-masing state of nature atau event-event atau kemungkinan yang akan terjadi harus sama dengan 1. Nggak boleh total probability lebih dari 1. Jadi ada objective probability, ada subjective probability. Objective probability itu datanya kuantitatif, bisa dihitung, contohnya probabilitas terlemparnya koin, dan lain sebagainya. Sedangkan subjective probability tergantung terhadap personal belief, judgment, dan experience. Insting juga masuk ke subjective probability. Nah, ini contohnya di kasus bangun pabrik tadi. Probability untung 60%, probability rugi 40%. Nah, kalau tadi kan yang di under uncertainty kita tidak bisa mendefinisikan
berapa nilai probabilitasnya. Tapi kalau risk, under risk kita bisa mendefinisikan berapa nilai probabilitas. Yang pertama, metode pertama ada expected monetary value. Ini tinggal dihitung aja sih. 200 kali 60% ditambah minus 180 kali 40%. Lalu kita mencari nilai maksimum dari EMV-nya. Sehingga kesimpulannya kita bangun pabrik di area kecil. Lalu ada expected value of perfect information. Ketika kita menambahkan informasi yang tadinya under risk bisa naik jadi under certainty. Ini udah jelaskan di kelas juga. Jadi tinggal dikali aja. Ini dikali nilai terbesar di sini, ditambah ini dikali nilai terbesar di sini, sehingga didapatkan expected value with perfect information-nya adalah $120.000. Sedangkan maksimum EV Andrisia $52.000, EVPI-nya adalah $68.000. Jadi bisa dikatakan EMV ini masih lebih baik dan sudah cukup baik. Yang metode kedua ada expected opportunity loss. Kalau ini dibalik dulu, terus dikalikan, lalu diambil nilai terkecilnya, opportunity loss terkecil. Ketemu sama konstruk small plan. Nah, ini contohnya yang tadi saya bilang tentang single criteria decision making, tapi yang multi stage, yang nantinya kita bisa gambarkan pakai utility teori atau nilai utility. Contohnya ya tadi di kuis super deal tadi. Awalnya ditawarin tirai-tirai, kita sudah memilih satu tirai, terus kita digoyahkan dengan tawarin box, kita udah memilih pilihan, kita digoyahkan mau tuker cash atau enggak, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing nanti akan dibuat utility dan dibuat utility tree-nya. Tadi udah dijelaskan di kelas juga ya. Jadi bisa. Pada dasarnya orang dalam memandang resiko itu ada dua sebenarnya, risk averse atau risk taker. Tapi ada juga orang lain yang masih abu-abu ya, itu risk natural. Saya bisa kalian baca sendiri. Utility function, saya kasih contoh aja ya. Pada dasarnya sih utility function itu pada dasarnya utility function itu kalian nggak hitung sendiri ya, nggak hitung manual. Kenapa? Karena kita bukan jurusan matematika atau statistik, kita jurusan teknik industri. Ya kita serahkan aja sih ke software untuk perhitungannya. Dan masih cara menghitung utility, nilai utilitas masing-masing metode itu beda-beda. Pakai analisis conjoint, nilai utilitasnya sekian. Pakai AHP, nilai utilitasnya sekian. Masing-masing metode itu cara menghitung nilai utility-nya beda-beda. Jadi pada dasarnya yang penting kalian bisa baca gitu loh, ketika hasilnya udah keluar di software, kalian bisa baca ini artinya apa dan bagaimana cara membuat fungsi utilitas dari hasil nilai utility yang ada. Nah, ini contohnya yang multi kriteria dan multi stage. Jadi ada 3 kriteria di sini, ada tipe promosi, ada harga, dan ada jenis pembelian. Dimana untuk tipe promosi dia nanti ada 3 alternatif. Diskon harga, gratis ongkir, beli 3 gratis 1, atau voucher pembelian berikutnya. Harga bisa dibaca sendiri, ada 3 pilihan, 15, 20, dan 25.000. Jenis pembelian ada offline, ada online. Nantinya di sini kita langsung ke generasi masing-masing generasi aja, karena di sini contohnya nanti bikin fungsi utilitasnya dari masing-masing generasi. Nah, ini nilai utilitas dari masing-masing alternatif. Nah, terus nanti ada nilai bobot masing-masing kriteria. Tadi sudah saya jelaskan juga cara bacanya. Bobot terbesar berarti paling dipentingkan. Nilai utilitas terbesar berarti alternatif itu yang paling dipilih. Jadi contohnya di generasi X, dia lebih memilih di 3 gratis 1 untuk jenis diskonnya. Sedangkan di generasi Y dan Z, itu dia lebih memilih diskon harga. Lalu di bobot, ternyata generasi X paling mementingkan di kriteria
harga, sedangkan generasi Y dan Z paling mementingkan di jenis promosi. Nanti ini ada ketemu nilai fungsi utilitasnya. Dan selain itu kita juga bisa mengukur analisis sensitivitas ya, kalau dia bergeser apakah pilihannya akan berganti atau tidak. Itu contohnya. Itu aja sih materi tentang hari ini. Tadi sudah dibahas banyak di kelas, kita bercerita di kasus nyata tentang decision making seperti apa, kita bercerita tentang decision making di dunia industri seperti apa, kayak milih vendor mungkin, atau milih alternatif lain. Even kita milih mau makan malam apa hari ini, juga bagian dari pengambilan keputusan. Itu aja, terima kasih, mohon maaf untuk kekurangan, kesalahan, dan lain sebagainya. Masih sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.